Ini cara. Nah, sekarang ahlul halli wal aqdi. Tadi kita sudah singgung ahlul halli wal aqdi dengan cepat saja saya sampaikan, yaitu orang-orang yang berkompeten untuk memilih atau mengangkat khalifah dan memberhentikannya. Coba perhatikan ahlul halli wal aqdi. Apa terjemahan harfiah ahlul halli wal aqdi? Harfiahnya itu al-halli itu menurunkan, menguraikan. Ya. Al-aqdi itu melantik. Jadi sebetulnya kalau susunan yang biasa kita mestinya mengangkat dulu baru menurunkan, tapi begitulah bahasa Arab. Ya. Kadang-kadang itu didahulukan. Ya. Jadi ahlul halli, halli itu artinya memecah, mengurai atau memecah. Ya. Kalau aqdi artinya yang melantik. Inilah yang saya sebut dengan dewan kekuasaan. Ya, ini istilah memudahkan saja. Jangan antum pikir istilah fikih, bukan. Itu dari terjemahan saya saja. Ya. Dan sekarang bisa bermacam-macam. Seperti di Indonesia, sebetulnya kalau mereka konsisten dan itu kerajaan misalnya khilafah, maka DPR itu bisa menjadi ahlul halli wal aqdi. Mungkin pun di sini ada, ya. Ini kalau mereka sesuai syariat Islam. Ini contoh saja untuk mendekatkan. Mereka orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang berkompeten, ya, artinya mereka lah yang sebenarnya punya hak. Berkompeten di sini bisa beberapa cara. Yang pertama, bisa karena ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, seperti ahlul halli wal aqdi yang memilih Utsman. Bisa juga menurut para ulama adalah kaum muslimin yang hidup di ibu kota pemerintahan Islam. Ini sudah menjadi tradisi juga. Ketika Umar bin Abdul Aziz dipilih kembali, artinya ketika Umar bin Aziz diangkat kembali tadi itu dia hanya berbicara dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, di ibu kota. Itu juga bisa, ya. Nah, bisa pula dengan tokoh-tokoh kaum muslimin, seperti tokoh-tokoh kaum muslimin yang mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya kan, setelah terjadi kekacauan, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, lalu kemudian tokoh-tokoh kaum muslimin berkumpul dan akhirnya membayar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, yang paling penting syarat-syarat mereka al-adalah, ilmu tentang imamah, cerdas dan bijaksana. Suatu ketika lah bisa kita dalami lagi ini, ya. Tapi kalau misalnya Indonesia, saya lebih bagus menggunakan istilah Indonesia sebab saya tidak terlalu tahu di sini, nanti keliru, ya, salah. Di Indonesia kalau jadi negara Islam, ya, atau dalam sistem Islam, seharusnya bisa ada ahlul halli wal aqdi ini, ya. DPR itu bisa, lalu syarat-syarat ini menjadi penting untuk mereka diterapkan pada mereka. Jadi anggota DPR harus memenuhi syarat ini. Sayang sekali kalau di Indonesia anggota DPR sekarang ini sangat-sangat parah, lebih teruk dari zaman Soeharto dulu. Ya. Jadi zaman reformasi jangan dikira di Indonesia itu keadaan lebih baik. Sekarang di Indonesia anggota DPR itu banyak yang tidak tahu sebab sangat mudah terbuka, asal punya duit, ya, punya pengaruh terkenal. Parlemen, DPR itu parlemen. Ya, dari tadi kurang jelas ya. DPR itu parlemen. Jadi anggota parlemen Indonesia sekarang lebih teruk. Ya, lebih parah. Kenapa? Karena dengan sistem terbuka ini, siapapun boleh jadi, asal punya duit, asal punya nama. Makanya ada beberapa artis punya pengaruh. Ada beberapa artis yang a'udzubillah, ya, artis yang pakaian tapi telanjang, ya. Itu ada yang mau jadi bupati, ya. Apa bupati di situ? Tahu ya? Menteri besar. Ya, menteri besar. Jadi anggota parlemen. Bukan karena mereka ada sifat-sifat ini, bukan karena ada adalah, ada ilmu, atau mereka cerdas, bukan. Ya. Karena itu, ini sekedar informasi buat antum. Di Indonesia saat ini anggota parlemen yang masuk penjara, sama. Yang masuk penjara itu sekarang ratusan, banyak sekali. Ya. Karena keadaan seperti itu. Ya. Baik. Kemudian, nah ini syarat-syarat
Waktu ya. Waktu 10 menit lagi. Sebelum saya baca saya sudah tahu ini masalah waktu. Baik 10 menit lagi. Ini saya syarat-syarat ini tadi papernya sudah dibagikan. Ya. Jadi tidak perlu saya terangkan semua. Di sini poin pertama. Ini penting orang beriman. Yang namanya khalifah, imam syar'i itu harus mukmin. Dan mukmin di sini tidak cukup sekedar pengakuan. Mukmin artinya dia tidak terjatuh dalam syirik yang besar. Itu satu. Jelas ini? Kalau dia menyembah pohon atau dia melakukan hal-hal yang merusak tauhidnya menjadi syirik, tidak boleh dia jadi imam syar'i. Termasuk kalau dia menolak, maaf, dengar baik-baik. Kalau dia menolak menjalankan syariat Islam, ya, dengan sadar dia menolak dan dia mengatakan syariat Islam itu kanun lebih baik daripada syariat Islam, itu kafir juga. Kalau dia bilang kanun sama saja dengan syariat Islam, ya, sama kafir juga, ya. Atau dia bilang memang syariat Islam bagus, tetapi tidak ada salahnya saya menjalankan aturan yang lain, karena itu juga kata para ulama kafir. Tinggal satu saja yang dianggap tidak kafir tapi zalim, ya, atau fasik. Kalau dia mengatakan syariat Islam memang yang terbaik dan wajib untuk dilaksanakan, hanya saya ini orang lemah, saya belum bisa melaksanakan itu, ya. Itu yang dia tidak termasuk golongan orang kafir berdasarkan tafsir. Ini bukan pendapat saya. Lihat tafsir surah Al-Maidah 44, 45, 47. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dzalimun dan fasiqun. Ya. Jelas ini? Ini mohon maaf karena waktu sangat singkat, saya cepat-cepat saja menjelaskan, ya, bahwa syarat iman itu penting bagi yang namanya imam syar'i. Saya perlu sampaikan juga bahwa kalau antum baca buku-buku, biasanya disebut nomor 1 al-Islam. Tapi antum harus paham al-Islam di situ bukan sekedar di KTP. Tahu KTP? Kartu tanda penduduk. Apa di sini? IC. Iya. Bukan cukup nih mau daftar jadi imam. Oh iya. Mana IC-nya? Oh, tertulis Islam. Oh, boleh. Tidak baca betul. Ya. Dia harus seorang mukmin, tidak syirik pada Allah SWT dan tidak seperti yang saya katakan menolak dengan terang-terangan dengan kesadaran tentang hukum saya. Yang kedua laki-laki, ya. Tidak usah terlalu panjang kita bahas, insyaallah itu sudah tahu. Yang ketiga adalah al-adalah maknanya adalah ijtinabul kabair wa adam istimrar wal israr ala saghair. Tidak menghindarkan dari dosa-dosa besar dan tidak berketerusan dalam dosa-dosa kecil. Ya, siapa yang selalu terjatuh dalam dosa besar atau dia diingatkan dosa kecil pun dia selalu tidak mau peduli, maka dia kehilangan adalah. Harusnya jangan dipilih dia jadi imam syar'i. Kemudian ilmu yang memadai untuk melaksanakan tugas imam. Ini disebutkan oleh para ulama kita, tetapi tidak harus dia menjadi seorang ulama. Ya, pemimpin negara tidak harus menjadi ulama, tapi ilmu syar'i yang standar harus dia miliki. Ya, karena makna imam syar'i lihirasatid din. Ya, lihirasatid din itu melihara agama. Yang kelima, dia harus cerdas, berani, dan tidak cacat penglihatan dan pendengaran. Tidak boleh dia kalau buta ataupun tuli. Ya, sebab ini diantara indera yang sangat penting dalam memimpin negara. Banyak ulama mempersyaratkan itu. Ya, adapun kalau cuma tangan atau kaki yang cacat ini tidak masalah, tapi pendengaran dan penglihatan ini bisa masalah. Karena itu di Indonesia, alhamdulillah terakhir dia parlemen setuju tidak boleh lagi orang buta untuk mendaftar jadi presiden. Walaupun itu belum imam syar'i, ya. Yang berikutnya orang Quraisy. Yang keenam ini saya sebutkan karena itu hampir semua buku-buku para ulama fikih itu menyebutkannya. Tetapi ini ada khilaf, ya. Dan khilaf itu tidak perlu dibahas sekarang, ya. Kita kadang-kadang berdebat
panjang dibahas, pasti jauh, ya. Nantilah kita bahas. Kalau sudah besok mau dilantik imam yang Quraisy atau Melayu, ya, baru kita bahas, ya. Mana yang rajin, ya. Baik. Yang